بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata orang, barang siapa yang ingin belajar beribadah, maka mulailah dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya seseorang ingin belajar ikhlas, maka mulailah dia berpuasa kepada Allah. Jadi doa adalah belajar bagaimana beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah SWT. Penghinaan diri kepada Allah SWT, menghinakan diri, kemudian mengagungkan Allah SWT. Itu inti dari doa yang harus kita belajar di dalam berdoa kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, di dalam berdoa, seorang muslim di dalam berdoa kepada Allah SWT, dia harus meletakkan dirinya tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. Makanya mudah bagi orang awam di dalam tempat-tempat berdoa bersama mereka jatuh, mereka menangis, mudah. Kenapa? Karena doa adalah paling mudah awal dari ibadah yang benar, awal dari cara beribadah sehingga bermutu di sisi Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami? Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla? Makhluk Allah Azza wa Jalla selain kita sangat banyak, akan tetapi kita tidak memiliki kecuali Allah. Kalaulah kita memiliki ilah selain dari Allah, kita akan cari. Akan tetapi itu tidak ada. Wa illam taghfir lana, Engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, ya Allah, selain dari diriku sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki Engkau. Yang aku miliki hanya Engkau.
Ketika seorang muslim berdoa begitu, pintu langit mana yang tidak terbuka untuknya? Pendengaran arsy apa yang tidak bergetar? Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat dalam setahun, akan tetapi bermakna, berarti, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, maka saya yakin, maka berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Berarti seorang muslim ketika dia telah melakukan hal itu, maka tidak ada lagi yang dia takutkan kecuali Allah. Tidak lagi amal kecuali dia akan membawa pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, itu salah satu bentuk bagaimana kita tingkatkan kita beribadah kepada Allah. Masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Membaca Al-Quran. Saya tidak sembunyikan, bukanlah karena saya ahli ibadah, dan bukanlah saya orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun itu harapan. Akan tetapi itu kenyataan yang dihadapi untuk mungkin setiap muslim di Ramadan di Masjid Madinah majulah imam salat tarawih, imam yang mana jika seandainya saya bertakbir di belakangnya, maka bergetar, maka benar-benar saya tidak tahu di mana saya berdiri di hadapan, di mana saya tidak tahu, saya tidak menyangka saya berada di bawah kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat yang mungkin saya tidak dapatkan kecuali di waktu itu, nikmat yang sangat luar biasa. Saya tidak sadarkan orang-orang yang berada di sekitar saya, akan tapi saya terbawa alunan ayat yang dibacakannya ketika itu dia membaca surat Al-Isra. Imam tersebut adalah Imam Salah Budair. Dia membaca surat Al-Isra. Dia baca dengan alunan yang sangat luar biasa, bercerita tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla. Terbayang oleh setiap muslim ketika mendengar surat tersebut tentang kerdilnya dirinya, tentang banyaknya maksiat yang dia lakukan. Terbayang olehnya lautan yang sangat luas, terbayang olehnya tentang ciptaan langit dan bumi. Kemudian dia terbawa, kemudian tidak dapat dia tahan lagi kecuali dia menangis besar, menangis, tidak dapat dia tahan, nangis yang bukan dia buat-buat, akan tetapi nangis itu adalah awal dari mulai dia beribadah kepada Allah SWT. Itu kita belajar membaca Al-Quran. Belajarlah membaca Al-Quran dengan hati, niscaya kita akan merasakan nikmat. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, jika seandainya ada iman di dalam hati, niscaya kita akan lezat membaca Al-Quran. Akan tapi permasalahan kita tidak mempunyai iman yang baik untuk bisa menikmati Al-Quran. Kita tidak mempunyai ilmu yang baik untuk bisa membaca Al-Quran sehingga hadir di dalam hati kita. Itu yang selalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi datangnya masa bagi seorang muslim tunduk hatinya ketika dia mengingat Allah Azza wa Jalla, membaca, berzikir, membaca Al-Quran, beribadah, salat, tapi tidak pernah tunduk. Hatinya tetap hati Firaun, sedangkan kemauannya tetap kemauan Qarun, sedangkan kesombongannya kesombongan Haman. Dia tidak dapatkan kecuali itu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kita belajar pada bulan Ramadan.
Belajar. Seorang muslim belajar beribadah kepada Allah, dia akan merasakan nikmat. Baru terasa akan hadir kehidupan akhirat di dalam hatinya. Kalaulah sudah itu, berarti telah masuk iman di dalam hatinya. Rasulullah SAW mengatakan, Inna nura idha dakhala al-qalban fasakha wansarah. Sesungguhnya cahaya jika seandainya masuk ke dalam hati, maka dia lapang dan tenang, membuat lapang hati tersebut dan akan membuat tenang hati tersebut. Ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, apa tandanya ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, tandanya adalah al-inabatu ila daril khulud wat-tajafi an daril ghurur, yaitu merasa kembali kepada perkampungan akhirat, perkampungan abadi dan menjauh dari perkampungan dunia. Perkampungan abadi yaitu akhirat. Hati yang sudah dekat kepada akhirat, maka hati itulah yang sangat luar biasa. Adalah Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad, dia adalah orang yang sudah peka hatinya dengan Al-Quran karena latihan. Bukanlah Ali bin Fudail bin Iyad orang satu-satunya, tidak. Seorang muslim bisa mempelajarinya. Seorang muslim peka. Kalau dia belajar, cuma kita tidak pernah latihan. Seorang muslim tidak pernah melatih ibadahnya, kita tidak pernah melatih. Itu saja yang menyebabkan kita tidak sama dengan Ali bin Fudail bin Iyad. Ali bin Fudail bin Iyad adalah anak dari ulama besar, yaitu Fudail bin Iyad. Dia sangat tidak bisa mendengarkan Al-Quran, sangat tidak bisa mendengarkan Al-Quran. Ayahnya ketika menjadi imam, karena dia qadhi besar di kotanya, melihat-lihat Ali. Kalau seandainya dia meluruskan saf, dia lihat Ali. Kalau seandainya Ali, maka dia bacakan ayat-ayat yang tidak berkaitan tentang surga atau neraka. Karena dia tidak bisa mendengarkan ayat yang menerangkan tentang akhirat, tentang surga dan neraka. Apa yang dilakukan oleh Fudail? Suatu hari dia melakukan salat dan dia sangka Ali tidak berada di belakangnya. Ketika itu dia membacakan surat At-Tur. Dia bacakan surat At-Tur. Ketika sampai di satu ayat yang sangat menggugahnya, berteriak Ali bin Fudail bin Iyad, dan dia berteriak histeris. Kemudian dia jatuh. Setelah selesai orang salat dibangunkan, akhirnya dia tidak bangun. Maka disebutlah Ali bin Fudail bin Iyad sebagai orang yang disebut qatilul Quran, orang yang terbunuh karena Al-Quran. Orang yang terbunuh karena Al-Quran. Dan dia muda. Dan ini ribuan para tabi'in, saya tidak katakan satu orang, dua orang, ribuan. Ketika mereka dibawa kepada pandai besi, mereka pingsan. Banyak di antara mereka, di antaranya Rabi' bin Khuzaim ketika dibawa kepada pandai besi, dilihatnya api. Kiranya bukanlah api yang dia lihat, akan tapi hadir di matanya api neraka. Kemudian dia pingsan. Tidak sadarkan hari kecuali 2 atau 3 hari. Muhammad bin Munkadir, satu hari dia sakit. Anak-anaknya dan istrinya semuanya menangis. Sudah lama dia tidak hadir ke masjid karena sakit. Datanglah kepadanya salah seorang sahabatnya yang dia cintai. Cinta karena Allah Azza wa Jalla, persaudaraan di antara karena Allah Azza wa Jalla. Ditanyanya, bagaimana keadaan orang tua kalian, bagaimana keadaan suami engkau, wahai fulana? Dia sakit, dia tidak bisa keluar. Maka cobalah engkau lihat, mudah-mudahan dia akan sembuh dengan engkau datang kepadanya, ziarah, silaturahim. Maka masuklah sahabat dia tersebut. Dilihatnya Muhammad bin Munkadir. Kemudian dia tanya, wahai fulan, wahai Muhammad, apa gerangan yang membuat engkau sakit? Apa katanya? Wahai fulan, yang membuat saya sakit tidak lain dan tidak bukan berapa hari yang lalu saya membaca Al-Quranul Karim. Saya membaca Al-Quran, terus saya melewati sebuah ayat yang membuat saya sakit. Apa kata kawannya? Apa kira-kira ayat yang kau baca tersebut? Maka dikatakan oleh Muhammad bin Munkadir, ayat Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, amma hasibal ladzina istarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang menyangka orang-orang yang berlemuran maksiat,
Am hasibal ladzina ijtarahu sayyi'at, orang-orang yang bersimbah dosa dan kesalahan sama dengan orang-orang yang berlaku kebaikan. Hidup dan mati mereka sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya mereka menghukum, alangkah buruknya mereka menghukum. Maka ketika mendengar ayat tersebut, terbuka hatinya, benar-benar seperti goncangnya Merapi, tergoncang oleh dia. Allah menyatakan, apakah kalian menyangka orang yang saleh sama dengan orang yang taleh? Apakah kalian menyangka, wahai umat Muhammad, orang yang beribadah, berletih-letih di dalam ibadah, berharap akhirat, berharapkan Allah, sama dengan orang yang berharapkan dunia, sama dengan orang yang berharapkan kehidupan dunia dan kehidupan yang sekejap ini? Tidak. Alangkah buruknya kalian. Sama yahkumun. Maka menangislah sahabatnya, menangis pula Muhammad bin Munkadir sehingga seharian penuh. Maka keluarlah. Setelah itu, setelah mereka letih, keluarlah. Apa kata istri Muhammad bin Munkadir? Subhanallah, aku harapkan engkau datang untuk meringankan sakitnya, akan tetapi malah engkau menambahkan sakitnya. Engkau malah menambahkan sakitnya, wahai fulan. Subhanallah. Dari hati apa mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla? Begitu tersentuh dengan Al-Quran, begitu tersentuh dengan Al-Quran. Seorang muslim harus belajar seperti itu, meningkatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan hal itu baru dia tahu bahwa salat dengan arti begitu akan bermanfaat daripada 1000 salat. Bahwa doa dengan satu doa yang begitu akan bermanfaat daripada 1.000.000 doa. 1.000.000 doa tidak ada manfaatnya, sisinya hilang. Tapi kenapa? Karena seseorang tadi berdoa dengan iman dan ilmu, muamalahnya dengan Allah sangat mengerti. Dia tahu kapan Allah membencinya dan kapan Allah menyukainya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan Allah, apa ucapan yang layak untuknya, apa ungkapan yang layak diungkapkan untuknya. Dia tahu itu. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, maka dia babghawat, hanya beo, hanya himar yang tidak mengerti apa yang dia perbuat. Ini sangat merugi. Merugi kaum muslimin, merugi kalau seandainya kita tidak belajar beribadah pada bulan Ramadan ini. Mulai belajar beribadah.